Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah. Amma ba'd, teman-teman sekalian. Mudah-mudahan puasa kalian selama Ramadan ini ya penuh dengan ibadah dan mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebentar lagi ini barangkali ini orang tua kalian mempersiapkan diri untuk mudik ketemu dengan kakek dan nenek kalian atau jidi dan jidah kalian di rumah. Yang tentunya mereka sudah rindu sekali sama kalian ini. Nah, yang namanya safar itu kata Rasulullah SAW, as-safaru qit'atun minal adab. Yaitu yang namanya safar itu potongan daripada siksa. Bagaimana supaya safar itu penuh dengan keberkahan? Rasulullah SAW kemudian memberikan bimbingan. Nah, maka kemudian orang tua kalian ya diajak nih sama ayah, ibu atau bunda, yaitu ya ditentukan waktunya dengan beristirahat. Kapan waktu yang terbaik untuk mudik? Biasanya seperti itu, ya. Kemudian juga yang kedua, yaitu biasanya memang Rasulullah SAW ya biasa safar di hari Kamis pagi, ya. Perjalanan seperti itu. Kemudian juga apa namanya, biasanya orang tua kalian barangkali punya pinjaman atau hutang, diselesaikan hutangnya, ya. Lalu juga kalau tidak barangkali ditulis wasiat, ya, agar ya diketahui karena kita nggak tahu ya, mudah-mudahan kita selamat ya, semuanya tentu dalam perjalanan ini. Ya, yang penting kita sudah ada meninggalkan wasiat itu. Kemudian ya, kalau misalnya kita safar itu teman-teman sekalian, ya biasanya ditunjuk siapa amir safarnya atau rombongannya biasanya ya orang tua kalian toh ataukah abang kalian. Nah, ditunjuk dia. Ya, karena kita memang kalau dalam ini biasa harus ada yang mengkoordinir. Ya, jangan nanti kemudian ada yang telat dan sebagainya. Ah, itu yang tidak ya mengacaukan ininya. Nah, mengacaukan safarnya. Dan teman-teman sekalian, ya, yaitu ya kalau mau safar itu memang dianjurkan sholat 2 rakaat ya di rumah dulu ya, sholat sunnah masing-masing ya. Kemudian setelah itu berpamitan. Berpamitan. Orang yang ditinggalkan biasanya mengucapkan astaghfirullah dinak wa amanatak wa khawatima amalik, yaitu yang aku titipkan ya agamamu, amanahmu ya, kemudian amalan terakhirmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita yang meninggalkan yaitu mengucapkan astagfirullah alladzi la tadi'u wada'i, ya. Aku titipkan kepada Allah ya yang mana ya dia ya tidak mungkin menyanyiakan titipannya. Nah, kemudian setelah itu kita keluar rumah. Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwata illa billah. Kemudian kita berdoa, Allahumma ya ini a'udzubika an adilla au udalla an azilla au uzalla an adlima au udlama an ajala au yujala alai. Ya. Kemudian teman-teman sekalian, ya, kita nah ketika naik kendaraan misalnya, subhanalladzi saralana wa ma kunna lahu ya muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Ya. Lalu ya mengucapkan subhanaka inni qad dhalamtu nafsi ya faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ya, kemudian ketika kita di atas kendaraan membaca subhanallah wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina munqalimun. Ya Allahumma inna nas'aluka fi safarina dabira wa tauqa minal amal. Nah, antum ya kalian kalau udah hafal bahwa ya baca ini karena banyak sekali mengandung manfaat ya, mengandung manfaat. Ya, kita minta bahwa saya di safar ini yang ada penuh dengan kebaikan, ketakwaan, kemudian ada amalan-amalan yang bakal kita ya kerjakan agar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita minta safar kita ini diringankan ya oleh Allah Subhanahu wa taala yang jauh jadi dekat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjaga kita selama safar ini. Ya, melindungi juga keluarga kita yang di rumah yang kita tinggalkan. Nah, kita minta kepada Allah jangan melihat hal-hal yang buruk ya selama pempergian ini. Dan minta juga kepada Allah Subhanahu wa taala ya agar ya harta dan keluarga kita ya saat pulang itu utuh, tidak ada yang hilang, ya tidak ada yang berkurang. Nah, ini doa safar yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, ya. Doa safar ya diajarkan oleh Rasulullah SAW. Lalu ketika safar ya kita banyak zikir ya, zikir
memperbanyak doa-doa yang lainnya. Kita minta karena safar ini adalah waktu-waktu mustajab. Ya, waktu-waktu dikabulkan ya doa, memperbanyak doa. Apa yang kalian, ya Allah ya Tuhan kami, berikan rezeki kepada orang tua kami ya Allah, ampuni dosanya ya Allah. Nah, semua yang kita minta. Kalau kalian tidak ya, hafal dengan bahasa Arab, ya bahasa Indonesia ya. Boleh seperti itu. Dan ketika mampir, barangkali ada ya, ada tempat ya pemberhentian untuk istirahatnya. Jangan lupa itu. A'udzu bikalimatillah tamma min syarri ma khalaq. Aku berlindung pada Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat-kalimat yang sempurna dari seluruh kejahatan yang telah tercipta. Insya Allah kita akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Ya. Kemudian apa? Ketika ya kendaraan barangkali tiba-tiba mogok, nah, ini kalau misalnya kendaraan pribadi ya, kendaraan pribadi. Yaitu kita mengucapkan apa? Bismillah. Kemudian berdoa kepada Allah, ya Allah, lancarkan lagi pekerjaan ya, perjalanan ini ya Allah ya. Dan ketika waktu sholat tentunya ya berhenti dulu istirahat ya. Kemudian ya membaca apa? Ya kalau waktu berangkat ya pada Isya barangkali ketemu subuh ya, kemudian membaca ya zikir yaitu samallahu ya sami'un bihamdillahi wa husni wala'ihi alaina rabbana sahibana wa afdil alaina aidan billahi minan nar. Ya itu dianjurkan seperti itu. Kemudian teman-teman sekalian, rahmani wa rahimakumullah, yaitu ketika ya safar ini yaitu kita boleh berbuka ya ketika kalian puasa boleh kita. Kalau di siang hari misalnya kalau puasa boleh. Kemudian juga boleh kita itu ya yaitu sholat jamak dan qashar. Nah, kalau seandainya kalian ya sholatnya apa namanya jamak dan qashar itu menyatukan dua sholat ya. Itu kan antara duhur dengan asar ya. Yaitu nanti diqashar, diselingi dengan qomat ya. Ya, duhur dulu kemudian ya qomat kemudian ya yaitu asar ya, kemudian asar. Dua-dua ya. Dua-dua. Begitu juga maghrib, maghrib dan isya. Yaitu maghrib juga 1,5. Jadi 3 rakaat, kemudian qomat, kemudian ya, isya. Ya, kemudian isya 2 rakaat. Nah ini ketika dalam perjalanan. Ya, ya namanya sair dalam perjalanan itu. Tapi kalau ketika kita singgah, boleh kalian melakukan juga jamak dan qashar. Ya, jamak dan qashar. Boleh kalau seandainya mungkin ada kesibukan barangkali ya kita banyak keluarga misalnya. Nah, ini kita boleh melakukannya seperti itu, teman-teman sekalian. Nah, namun kalau seandainya ketika nazil namanya, ya itu dianjurkan kita ikut berjamaah bersama orang-orang kampung. Ya, nah ini teman-teman sekalian. Nah, kemudian kalau di dalam kendaraan umum, nah bagaimana saat kita tidak bisa nyetop ini? Ya, kalau seandainya ya ketika takut kehilangan waktu, ya misalnya sudah mau maghrib kita belum duhur dan asar. Maka apa? Ya kita ya, boleh kita sholat di ya, mobil ya, atau di bis atau di pesawat itu. Ya kita nunggu mungkin ya menghadap ke kiblat dulu kita tahu arahnya. Ya kalau enggak ya sudah takbir. Ya itu bagaimana kalau belum wudhu kita boleh tayamum tepuk ini ya. Ya kemudian gitu kemudian bisa begini dan bisa seperti ini namanya tayamum. Kemudian kita melakukan ya ibadah ini, yaitu jamak dan qashar seperti biasa. Nah, itu teman-teman ya tentang apa namanya keringanan-keringanan yang Allah berikan ketika kita di dalam eh, mudik ini. Dan jangan lupa ya banyak doa ya, kemudian ya kunjungi ya keluarga kalian, maksimalkan ya waktu kalian di sana untuk ya berkunjung. Ya, jangan lupa ya jangan banyak main ya. Itu banyak bersilaturahim, kenalkan sepupu-sepupu kalian semuanya. Insya Allah kalian akan dikuatkan keluarga kalian dan keluarga kalian akan mendapatkan keberkahan. Ya, demikian barangkali mudah-mudahan ada manfaatnya ya. Selamat mudik ya dan selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita saling mendoakan. Ya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.